Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Hari ini, kita mau ngobrolin sesuatu yang sangat kuat, yaitu gimana sih caranya nemuin kedamaian sejati, bahkan saat dunia di sekitar kita rasanya lagi runtuh berantakan. Ini adalah sebuah jaminan pasti dari Injil Yohanes yang benar-benar luar biasa. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih kamu ngerasa iman kamu lagi kuat-kuatnya, lagi di puncak banget, terus tiba-tiba satu masalah besar datang ngehantam, dan seketika itu juga rasa damai yang kamu punya hancur lebur. Di momen krisis kayak gitu, kerasa banget kan kalau Tuhan tuh rasanya jauh, dan wajar banget kalau secara manusiawi kita mulai meragukan kasih-Nya. Jujur aja, kalau kamu pernah ngerasain keputusasaan semacam itu, kamu sungguh nggak sendirian. Kita semua pernah di posisi itu. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Kalau kamu merasa iman kamu lagi sangat rapuh akhir-akhir ini, tenang aja. Karena ternyata orang-orang terdekat Yesus pun ngalamin dinamika yang sama persis. Coba lihat perbandingan ini. Di satu sisi, kita bisa lihat rasa percaya diri para murid yang lagi menggebu-gebu banget. Mereka dengan yakinnya berseru, "Sekarang kami sungguh percaya." Wah, rasanya nggak tergoyahkan gitu kan? Tapi perhatiin deh respon Yesus. Dia justru ngasih sebuah teguran realitas yang sangat profetik. Kamu akan tercerai-berai. Kenapa? Karena Yesus tuh paham betul betapa ekstrimnya kerapuhan iman manusia. Apalagi kalau iman itu cuma ngandelin perasaan kita yang gampang banget berubah, bukan bersandar pada kebenaran ilahi. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa Yesus memprediksi kejatuhan mereka? Apakah buat matain semangat? Ternyata nggak sama sekali. Dia nyampein hal itu justru buat mempersiapkan mental mereka, supaya mereka benar-benar siap menerima damai sejahtera yang sejati. Dan disinilah Yesus bicara sangat belak-belakan. Dia bilang, dalam dunia, kamu akan menderita penganiayaan dan kesulitan. Bayangin, dia nggak ngasih jaminan toxic positivity atau ilusi manis kalau hidup kita bakal mulus terus tanpa ombak. Nggak ada tuh. Dia malah secara eksplisit berjanji bahwa sebagai orang beriman, kita akan tetap berhadapan dengan kesulitan dan tantangan yang sangat nyata di dunia ini. Tapi, tunggu dulu. Ceritanya nggak berhenti di situ. Lihat janji pamungkas yang super luar biasa ini. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Coba deh biarkan kalimat ini meresap ke hati kamu sebentar. Ini bukan sekedar kata-kata motivasi kosong atau ucapan penyemangat biasa. Ini benar-benar janji profetik mendalam yang mengubah segalanya. Sebuah kepastian mutlak bahwa apapun yang lagi terjadi, kemenangan akhir itu udah dijamin. Nah, sekarang pertanyaannya, pas kita lagi lemah atau lagi banyak masalah, gimana dong caranya kita bisa ngakses kekuatan buat menguatkan hati kita itu? Jawabannya sebenarnya cuma satu. Semuanya murni berasal dari kuasa Roh Kudus. Dan hal ini tergambar dengan sangat luar biasa kalau kita lihat catatan dari bacaan pertama tentang jemaat di Efesus. Sebelum menerima Roh Kudus, iman mereka tuh kayak masih menggantung gitu. Mereka percaya sih, tapi masih rapuh dan penuh ketakutan. Tapi coba lihat perubahannya setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus dalam nama Yesus. Wow, hidup mereka bertransformasi total. Ketakutan mereka langsung diganti sama keberanian. Kegelisahan yang tadinya menguasai berubah jadi damai sejahtera yang penuh keyakinan. Bener-bener beda banget. Jadi ini adalah pengingat yang sangat lembut buat kita semua. Apapun beban hidup yang lagi kerasa berat banget, ketakutan yang mencekam, atau bahkan air mata kepedihan yang mungkin lagi kamu bawa saat ini, ingatlah satu hal ini. Kemenangan Kristus itu sudah final. Tugas kita di dunia ini bukan berjuang sendirian mati-matian nyari kemenangan, tapi sesederhana berdiam dan bertahan di dalamnya. Biar lebih gampang diterapin di kehidupan sehari-hari, mari kita ikutin 4 arahan praktis dari Pastor Crispinus ini. Pertama, yuk mulai sekarang berhenti ngandelin kekuatan diri sendiri. Kedua, serahin aja semua kekhawatiran kamu ke dalam pelukannya. Ketiga, tetaplah bersyukur. Kenapa? Karena damai dari Yesus tuh nggak akan bisa dirampas sama masalah duniawi apapun. Dan yang keempat, tetaplah teguh. Kasih ruang seluas-luasnya buat Roh Kudus untuk memimpin arah hidup kamu. Sebagai penutup, yuk kita renungkan bareng-barang kebenaran yang sangat mendalam ini. Damai sejahtera adalah kehadiran Kristus di hati kita. Damai itu nggak pernah diukur dari hilangnya masalah atau lenyapnya penderitaan dari hidup kita, tapi dari siapa yang lagi berdiri nemenin kita di tengah badai masalah tersebut. Jadi kalau nanti badai hidup berikutnya datang menghantam, kemana nih kamu bakal melabuhkan jangkar imanmu? Tetaplah teguh dan kuatkanlah hatimu. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.